Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau datang bersama-sama membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa dalam ibadah sore hari ini hadirat Tuhan memenuhi setiap hidup kita. Oleh sebab itu mari kita mau datang bawa hati kita, pujian kita mau persembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh Engkau Allah yang layak, dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Sore hari ini kami mau datang merendahkan hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu pertolongan-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Ada persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan kedamaian. Di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, sukacita. Oleh sebab itu biar sore hari ini kami mau datang persembahkan pujian kami, pengagungan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami sore hari ini, nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Sungguh indah bersama-Mu. Terima kasih Yesus.
ku rasakan. Biar kekudusan-Mu memenuhi hidup kami. Kekudusan-Mu, yes Lord. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Katakan Yesus, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya
kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Biar setiap mulut kami tetap penuh dengan puji-pujian hanya kepada Engkau Tuhan. Kau Allah yang indah, Kau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu sore hari ini atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nama-Mu indah, Nama-Mu yang selalu layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Kami nyatakan cinta kami kepadamu. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu. Yes, kami puji-puji Engkau ya Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan hati kami rindu mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang layak ditinggikan. Nama-Mu besar ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Yesus. Ku mau memuji-Mu, nyatakan ku selalu puji-Mu. Amin, yes Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami menghadap Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Tuhan, ingatkan kami. Karena itulah Engkau Tuhan memberikan Roh Kudus. Engkau berjanji bahwa Roh Kudus adalah roh yang akan mengingatkan kami akan perbuatan-perbuatan-Mu. Ampuni kami, karena seringkali kami lupa bahwa Engkau telah melakukan perbuatan yang terbesar, yaitu penebusan di atas kayu salib. Kami mau kembali kepada pikiran di mana Engkau bayar dosa kami dengan harga yang begitu mahal. Tuhan, supaya kami menghormati Engkau. Setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami untuk mengingat salib-Mu. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Kita masih bicara tentang bagaimana kita bisa sehat rohani dan jasmani. Kesalahan terbesar dari orang Israel itu adalah mereka melupakan. Karena itu Musa, dia menuliskan 4 buku dan terakhir adalah ulangan. Ulangan artinya mengulangi. Dan kalau saudara membaca ya kitab ulangan, di situ diingatkan, ingatlah, take heed. Kamu sih ingat. Kenapa diulangi? Supaya manusia itu mengingat. Ingat perbuatannya yang terbesar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam perjanjian baru, kita harus kembali kepada ingatan yang terbesar, yaitu salib. Karena itu Paulus berkata pada orang Galatia, kenapa kamu begitu mudah terkecoh sehingga kamu lupa, kamu lalu kembali ke kehidupanmu yang lama. Bukankah salib itu sudah terpampang di depan matamu? Itu satu teguran. Karena itu untuk kita sekarang, kita harus ingat kembali bagaimana Allah dulu melepaskan umat Tuhan. Dimulai dengan seorang pribadi, yaitu bapak orang percaya. Ya. Nah, kepada bapak orang percaya Abraham, dan juga kemudian setelah itu umat pilihannya, maka Tuhan memberitahu, menyatakan, akulah Tuhan, I am the Lord. Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 14, Bapak Abraham berkata, Allah pencipta langit dan bumi. Nah, ini kita mesti juga ingat, karena itu Alkitab kita dimulai dengan kata-kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ayat menunjukkan siapa Tuhan. Dan ayat inilah yang mulai dilupakan, bahkan dihapus dari ingatan orang-orang pandai. Oh, manusia itu melalui evolusi. Binatang juga melalui evolusi. Karena mereka tidak mau mengakui pernyataan Tuhan, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi.
Karena itu Tuhan, dia berkata, I am the Lord. Sebanyak saya lihat, 163 kali dia ucapkan ini berulang-ulang. Dan kalau saudara membaca dalam perbuatan Tuhan di dalam perjanjian lama, selalu Tuhan kembalikan, aku adalah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir. Coba sudah perhatikan perjanjian lama, itu ulangi. Kenapa? Supaya ingat bahwa mereka itu melalui penebusan. Kita bisa menjadi orang percaya itu karena penebusan. Nah, karena itu saya beri gambar di sini, ya. Ada namanya ketopong, lalu ada tulisan protect your mind. Jadi pikiran kita ini mesti kita protect. Lalu ada gambar di belakangnya salib. Ya. Jadi kenapa dituliskan berkali-kali itu? Untuk supaya kita orang percaya pada zaman apapun harus mengingat bahwa ada Allah pencipta yang maha kuasa. Dan kalau dia itu pencipta, dia harus ditaati. Setiap kita membeli barang-barang yang mahal, selalu dikasih buku petunjuk. Manual of Operation. Ya, ini cara mengoperasikannya. Misalnya mobil itu harus, mobilnya apa? Pakai bensin atau pakai solar. Itu kan jelas ditulis. Jangan yang pakai bensin diisi solar. Yang solar diisi bensin, ya jebol. Ya, karena itu sebagai pabrik yang menciptakan, maka sudah dikasih buku. Harus ini petunjuknya. Nah, begitu juga Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan petunjuk kepada kita dalam Alkitab. Dan kita mesti yakin, ada Allah pencipta. Nah, ingatan akan Allah pencipta yang maha kuasa membuat kita punya harapan kalau kita mengalami kekacauan atau kerusakan. Contoh, saudara kalau beli mobil dari Toyota, mungkin di sini tidak bisa ditolong karena ada masalah. Saudara bisa klaim ke pabriknya. Dan pabrik pasti bisa mengganti. Ya. Jadi saudaraku, saya tuliskan di sini Allah pencipta, saya kasih garis merah. Ya. Mestinya garis merah yang di bawah ini keliru, ini bergeser sudah. Segala masalah. Ya. Jadi sebagai pencipta, dia itu bisa mengatasi segala masalah, segala apa saja. Jadi masalah pernikahan, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, segala masalah. Nah, kalau saudara sudah yakin bahwa Allah itu bisa mengatasi segala masalah, saudara punya harapan. Oh, saya punya harapan. Ya. Karena itu dalam surat Ibrani 6 ayat 19-20 berbunyi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jadi ada jangkar.
Dan jangkar ini dibutuhkan waktu kapal itu mulai goyang kena badai. Ya. Dan itulah dikatakan pengharapan itu jangkarnya jiwa. Jiwa orang itu bisa goncang. Waktu kena penyakit misalnya, sudah divonis dokter, cancer. Udah. Pikiran sudah mulai goncang. Perasaan saudara mulai, gimana saya? Ya, kehendak saudara lalu menurun. Karena jiwa itu, pikiran, perasaan, kehendak itu akan terganggu. Ya. Dan utamanya itu pikiran. Karena itu, dalam gambar yang di sebelah kiri, saya beri gambar sekali lagi, itu ketopong. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan ketopong pengharapan. Jadi itu untuk menjaga kepala. Orang dulu perang memakai baju sirah depan dan belakang, nggak cukup. Dan baju sirah digambarkan dalam 1 Tesalonika yaitu iman dan kasih. Tapi kalau kepalanya kena, mati dia. Karena itu kepala ini harus dipakai ketopong pengharapan. Jadi sangat penting kepala itu. Dada kena luka, itu masih mending daripada kepala kena. Ya, karena itu saudaraku, ada orang yang punya imannya sudah bagus. Lalu juga kasih itu seperti baju sirah, iman dan kasih. Tapi kalau pengharapannya putus, imannya goncang. Kasihnya juga akan sirna. Jadi betapa pentingnya pengharapan ini bagi jiwa kita. Ya, dan inilah yang membuat kita ini bisa punya kehidupan yang sehat. Seperti yang dikatakan dalam surat 3 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Jadi saya ulang-ulang supaya saudara ingat kembali ayat ini yang berbunyi. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, ayat 2 saya ambil dari bahasa Inggris, dikatakan beloved, saudara yang kekasih, I wish above all things. Aku menginginkan di atas segala-galanya. Wah, kalau gitu sangat penting. That thou mayest prosper. Supaya kalian itu bisa prosper. Baik-baik. Ya, sukses dalam segala pencapaian. And be in health. Sukses dan sehat-sehat. Ya, sukses tapi enggak sehat, enggak enak. Sehat tapi enggak sukses juga enggak enak. Jadi mesti gandeng ini. Karena itu dikatakan prosper and be in health. Even as thy soul prosper. Jadi sebagaimana jiwamu baik-baik. Jadi kalau begitu, jiwa kita ini mempengaruhi kesehatan dan juga hal-hal kesuksesan kita. Jadi kalau pikiranmu kacau, bagaimana bisa sukses? Jadi sangat penting jiwa kita ini mesti punya pengharapan. Karena itu waktu saya browsing, saya menemukan kata-kata yang bagus dari seorang hamba Tuhan. To live without hope is to cease to live. Hidup tanpa harapan itu sama dengan berhenti hidup. Iya juga.
Jadi kalau saudara sudah tanpa harapan, itu artinya putus asa. Karena itu orang yang putus asa, lalu kepingin mati. Bunuh diri, terjun dari atas, loteng. Kenapa? Karena nggak punya harapan. Jadi hidup tanpa harapan, itu orang akan berhenti hidup. Khususnya kalau kita menjadi anak Tuhan, kehidupan rohani kita, mungkin hidup jasmaninya masih jalan. Tapi lalu males. Buat apa ke gereja? Buat apa rajin? Buktinya masalahnya terus begini. Ini kenapa? Karena harapannya pada Tuhan pupus. Jadi kehidupan rohani berhenti. Nah, begitu mudahnya orang itu bisa beralih kalau menemui masalah. Kenapa? Karena nggak ada harapan. Dan waktu saya merenungkan ini, saya berdoa Tuhan lalu kasih, ya kalau saya menyiapkan khotbah itu saya berdoa lalu Tuhan seperti scanning begitu ya, browsing, coba baca ini Keluaran 15, ya. Dan waktu saya baca Keluaran 15 itu, ya bagaimana orang Israel bersungut-sungut di sebelah kanan itu terhadap Musa dan terhadap Tuhan. Marah-marah. Kenapa? Karena nggak ada air. Padahal baru 3 hari yang lalu itu mereka melakukan seperti gambar sebelah kiri. Keluaran 15. Panjang itu dituliskan ayat 1 sampai 21. Mereka menyanyi, mereka pakai rebana, bersukacita. Tapi begitu mudah melupakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Gara-gara tidak ketemu air. Cuma itu aja. Padahal mujizatnya luar biasa. Itu mati atau hidup. Mereka dikejar oleh Firaun. Luput. Mereka bisa hidup. Sekarang hidup tanpa air saja ngamuk. Nah, inilah manusia. Jadi sudah lihat bahwa manusia itu bisa gampang berubah. Kalau dia tidak punya harapan, akan putus harap, marah-marah, bersungut-sungut. Dan ada satu dosa yang sering kita lakukan. Mungkin kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan seksual. Tapi kita ngomel, bersungut-sungut. Bukankah ini jadi kebiasaan orang Kristen? Saudaraku, padahal bersungut-sungut itu juga dosa. Ya, kalau sudah baca 1 Korintus 10 nanti, di situ dikatakan mereka bersungut-sungut dan Tuhan marah. Banyak di antara mereka yang mati. Gara-gara bersungut-sungut. Jadi kita mesti tahu. Kenapa mereka itu bersungut-sungut? Karena setelah menang, Tuhan itu berkata, sekarang kamu jalan lebih lanjut. Jangan berhenti di tempat di mana engkau bersorak-sorai. Ayo, maju lagi. Karena itu saya tuliskan, hidup itu perjalanan. Life is a journey. Jadi jangan mandek. Kita mesti mencapai tujuan akhir. Jangan euforia. Wah, puji Tuhan. Tapi kita berada dalam kondisi euforia itu, kesukaan, itu cuma sebentar. Lalu Tuhan memberi direction kepada Musa, yuk suruh orang Israel berangkat. Jangan cuma, wah senang-senang
Tapi ayo maju. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ya. Nah ini loh caranya Tuhan melatih iman. Ya, ingat Tuhan tidak ingin saudara bersukacita setelah lepas dari setan. Ya, waktu kita dulu menjadi orang penyembah berhala, lalu dibaptis. Nah, gambaran lewat Laut Teberau itu seperti itu. Kita bukan orang Kristen, lalu menjadi Kristen melalui baptisan. Ya, itu digambarkan seperti Laut Merah, saudaraku. Maka kita ini bisa alami sukacita. Wah, puji Tuhan, terlepas. Ya, setelah lepas dari tangan iblis. Dulu harus mempersembahkan ini, mempersembahkan itu dengan ketakutan kalau nanti dituntut, ya, dengan kematian. Setelah kita percaya Yesus, kita merasa lepas. Tapi Tuhan kata jangan stop di situ. Lanjutkan perjalanan imanmu. Di mana, di padang gurun dunia ini. Karena itu dunia digambarkan Tuhan sebagai padang gurun. Ya. Lalu dikatakan padang gurun Syur. Syur artinya wall, tembok. Nah, begitu kita maju, kita mulai menghadapi masalah. Tidak heran, banyak orang Kristen sama prakteknya. Setelah mereka dibaptis, mulai timbul masalah. Lalu, kok begini ya ikut Tuhan? Justru ini namanya latihan iman. Bagaimana engkau menghadapi masalah? Contoh seperti anak-anak. Kalau anak-anak itu kita terus pelihara dengan terus diperhatikan ibu bapak. Dia tidak pernah menghadapi masalah. Dia menjadi orang yang lemah. Gampang putus asa. Karena itu saya lihat di tempat rumah saya itu ada kelompok orang-orang yang sudah cukup berhasil. Saya dengarkan cerita mereka, kebanyakan mereka dulu menghadapi kesulitan-kesulitan. Salah satu orang Indonesia yang sekarang katanya menjadi ranking nomor 1 kekayaannya. Itu dulu adalah sopir taksi. Bayangin itu. Sopir taksi sekarang menjadi orang terkaya di Indonesia atau nomor 2. Ya. Dan dia punya pabrik kimia yang besar-besar. Saudaraku, kenapa? Karena mengalami kesukaran hidup. Lalu mulailah berjuang. Begitu juga. Kalau ada masalah hidup, itu merupakan latihan iman atas jiwa. Dan ini mesti kita terima dengan baik. Sebab maksud Tuhan apa toh? Tujuan Tuhan membawa orang Israel melalui padang gurun itu apa tujuannya? Nah itu dituliskan supaya jangan lupa, makanya Musa menuliskan kembali kitab Ulangan. Padahal sudah pernah ditulis, tapi diulangi. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan
yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, saudaraku, jelas ayat ini memberitahu, jadi ia merendahkan hatimu. Mestinya itu merendahkan jiwa, ya saudaraku. Kalau jiwa kita ini sudah bisa direndahkan, lalu kita ini mulai mengerti, membuat engkau mengerti. Manusia hidup bukan dari segala yang, bukan dari roti saja, tapi dari firman. Nah, orang kalau sudah bisa mengerti ini, makanya tiap hari selain hidup dengan makan nasi, itu roti, mereka juga mulai makan firman Tuhan. Ini untuk rohani. Karena kehidupan manusia itu ada dua sisi, yang kelihatan jasmani dan yang rohani yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini harus diberi makan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini nanti akan memberikan harapan. Seperti yang sudah saya terangkan dalam Roma 15, ayat yang keempat berkata, bahwa kita ini harus bertekun dalam firman Tuhan yang memberikan kita harapan. Ya. Jadi kita tahu, hidup manusia itu tergantung dari anugerah Tuhan. Dalam perjanjian Tuhan itu ada anugerah. Allah itu sumbernya anugerah. Tetapi dengan satu syarat. Kalau dia sumbernya anugerah, maka Allah, Yakobus 4 ayat 6, Allah itu menentang, melawan orang congkak. Jadi paling benci Tuhan terhadap apa? Kesombongan manusia. Dan itulah dimulai dari iblis. Yang ingin sama dengan Allah itu kesombongannya. Dan ini sekarang orang juga begitu, sama. Ya, Allah menentang orang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Nah, jadi kita mesti tahu, hidup Anda itu butuh anugerah Tuhan. Dalam menjalani perjalanan iman kita. Karena itu jangan lupa, ini satu hal yang sangat penting. Kerendahan hati. Kenapa? Karena kalau hati kita mulai meninggi, Allah itu jadi musuh. Allah melawan, menentang, jadi musuh. Wah, kalau begitu kita mesti belajar, ya, jaga hati kita. Jangan sampai meninggi waktu kita mulai sukses. Mulai diberkati, mulai pandai. Wah. Karena itu saya perhatikan, keluarga-keluarga saya, orang-orang yang dulu di gereja yang sama dengan saya setelah pandai, mereka lalu, kok gereja, kok nyanyi, kok tepuk-tepuk, kok rasanya kok kampungan gitu. Saya mau yang lebih elit gitu. Nah, kebanyakan rasa apa itu pujian-pujian yang lama itu kok jadi bertentangan dengan batin mereka karena posisi. Ya. Dan itu fakta hidup. Jadi kita ini mesti jaga hati kita. Karena itu hati-hati waktu kita itu mulai mengalami hal yang gak enak. Seperti orang Israel. Mereka ini lalu kehausan. Waktu haus.
Nah, itu sama dengan waktu kita menemui kesulitan. Ya, alangkah bagus. Seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kalau sudah baca, Yeremia ini menulis 52 pasal kitab Nabi Yeremia. Lalu ditambah dengan kitab Ratapan yang ditulis juga oleh Yeremia. Ya. Mari kita bacakan Ratapan 3 ayat 19 sampai 24 lebih dulu. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Ya. Ini pengalaman daripada Yeremia. Dan saya kira ini juga pengalaman kita semua. Ada saat di mana kita akan mengalami kesulitan seperti orang Israel. Tidak mendapat air, haus. Nah, Yeremia dia menghadapi tentangan dari pimpinan-pimpinan orang Israel. Bahkan Raja Israel memenjarakan dia, dimasukkan tempat sumur, lalu dikasih roti kesukaran. Berarti terbatas sekali, sengsara. Dan pengembaraan dipindah-pindah dia. Ya, itu seperti ipuh, racun. Ya, jiwaku teringat itu tertekan. Ya memang ini kondisi wajar toh secara jasmani. Kalau sudah menghadapi masalah-masalah hidup, saudara pasti akan tertekan jiwamu. Tetapi ini titik balik. Ini yang harus kita belajar. Iman itu begitu. Mengcounter dengan apa? Dengan fokus kita. Dengan pikiran kita. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Nah, saudara memperhatikan yang mana? Kesulitan. Itu kita besarkan. Taruh di mikroskop. Kaca pembesar. Atau sebaliknya. Itu dipakai kaca yang jadi kecil. Ya. Spion, spikel, supaya kecil saja. Dan yang diperhatikan itu ini. Dan itu mesti diucapkan. Inilah firman Tuhan. Ya, sebab itu aku akan berharap. Munculnya pengharapan itu karena ucapan-ucapan iman. Ucapan iman dari Yeremia tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Ini nanti kita nyanyikan. Besar kesetiaan-Mu. Ya, ini mesti kita deklarasikan. Jadi oleh karena itu betapa pentingnya saudara itu suka membaca Alkitab yang memberikan saudara spirit bangkit. Tuhan adalah bagianku. Bahkan Daud berkata, jikalau tubuhku ini hancur sekalipun, ya, dagingku ini sudah hancur. Tuhan bagianku, kata jiwaku. Perhatikan ini. Jadi dalam diri kita ini ada pikiran manusiawi yang melihat kita bisa terpengaruh.
Tapi kita mesti berkata pada jiwa kita, kamu mesti ngomong. Seperti Daud berkata, "Hei jiwaku, mengapa kamu gundah? Ayo, berharaplah pada Tuhan. Bersyukurlah." Nah, dia perintahkan jiwanya. Halo teman-teman, kalau Anda mempunyai problem, ayo, sudah berdoa, lalu ngomong sendiri ya. Saudara itu berkata, pikiranku, jangan mikir yang negatif. Yuk sekarang mikir apa yang dijanjikan Tuhan. Maka oleh sebab itu, aku berharap, ya, firman Tuhan itu tempat kita berharap. Ayat 25 dan 26. Tuhan Diucapkan lagi deklarasi ini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, nah ini saudara mesti lakukan. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, kita tahu, dimulai dengan spirit. Spirit itu fungsinya mencari. Tapi kemudian jiwa kita apa? Pikiran, perasaan, cari. Cari di mana? Cari dalam perjanjian Tuhan. Baca Alkitab. Di situ ada kata-kata dari Tuhan. Aku adalah Allahmu. Aku penolongmu. Aku Allah yang tidak pernah tidur. Nah, itu yang saudara mesti baca, cari, counter masalahmu dengan firman Tuhan. Dengan berharap pada Tuhan yang maha kuasa. Ya, kalau maha kuasa, mampu menolong. Dan pasti jiwamu baik. Dan bisa sehat. Saudara mesti yakin itu. Ya. Karena itu saya anjurkan, kalau saudara ada masalah, jangan membesarkan masalah. Kita diajar oleh Tuhan naik ke gunung. Itu artinya kalau sudah naik ke gunung, sudah lihat ke bawah kecil. Karena itu dalam Yesaya berkata, orang teruna-teruna, orang-orang muda bisa lelah. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu seperti burung Raja Wali, burung Nasar yang terbang tinggi. Ya. Nah, kalau terbang tinggi, dia melihat yang di bawah itu jadi kecil. Sudah pernah lihat? Ya, memang kadang-kadang burung-burung itu ada yang mengganggu burung lain. Jadi burung Nasar ini kan besar. Dan kadang-kadang ada kutunya. Dan kutu itu kadang-kadang makanan burung-burung. Jadi kadang-kadang burung Raja Wali itu lalu ada yang burung kecil-kecil hinggap di atas kepalanya, mulai mematuk, mencari kutu. Ini ya apa ini di atas? Bagaimana bisa ngusir? Kalau kepak-kepak sayap gini, nggak bisa ngusir. Caranya bagaimana? Dia terbang tinggi, naik terus, dia kepak sayapnya naik terus, sampai burung kecil itu kehabisan napas karena nggak bisa bernafas dalam udara yang tipis seperti Raja Wali, mampu naik berkilometer, sanggup dia. Tapi burung itu kelengar lalu jatuh sendiri. Sama seperti itu. Karena itu kata Tuhan, lemparkanlah bebanmu. Cast your burden
upon the Lord. Kita disuruh melemparkan kemana tuh? Waktu kita berdoa di bawah kaki Tuhan, di situ beban kita lalu terlepas. Itu caranya. Saya harap saudara suka ambil waktu untuk berdoa. Kalau bebanmu berat, gak apa-apa nangis sama Tuhan. Seperti anak kecil berseru pada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Musa. Ya, karena itu yang berikut bagaimana mengatasi masalah Musa waktu itu dikomplain oleh seluruh orang Israel. Mereka marah-marah. Musa, kamu bawa kemari nggak ada air. Gimana ini sebagai pimpinan? Ya, bagaimana sikap dari saudara? Yuk, ikuti sikap Musa. Keluaran 15 ayat 23 sampai 25a. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Wow, ini cara yang harus kita lakukan. Kalau saudara mengalami kepahitan hidup, kita jangan seperti orang Israel bersungut-sungut. Ya, coba kita contoh Musa. Semua kita pernah pasti ngalami kepahitan hidup. Ya, mungkin rugi besar, mungkin kena gosip. Ini saya alami. Waduh, waktu mula-mula itu, wah, begitu banyak problem yang saya alami. Gosip dari jemaat, gosip dari pelayan-pelayan Tuhan yang saya layani. Ya, bahkan ada dulu saya sudah pernah saksikan gosip dari seorang yang dulu dari gereja lain, sudah ya hampir puluhan tahun dia tidak ke gereja, murtad begitu karena ya nggak seneng sama gerejanya. Lalu saya kunjungi, lalu dia menjadi anggota gereja kami karena dia orang tua. Saya pikir ya baguslah kalau jadi pelayan Tuhan. Di tempat saya, dia membuat ya hal yang sama. Apa yang gak cocok dengan dirinya, dia ingin mengubah style kepemimpinan saya. Dia mulai bikin surat. Ya, surat ditujukan pada pendeta-pendeta gereja lain. Ya, bahkan pendeta asal dia. Dan di atas, yang berat itu di atas ya kertas yang bermeterai. Berkata pendeta Subekti ini melakukan korupsi 40 juta rupiah saat itu ya. 50 tahun yang lalu kira-kira, bayangin 40 juta itu besar ya. Wow. Dan itu tulisan bermeterai. Pakai kertas meterai, bukan meterai tempel, meterai yang cetakan. Dan dibagikan pada gereja lain. Saya lalu menangkap siapa ini ya kira-kira. Tapi saya lihat karena surat itu tembusannya kepada saya. Ditulis begini. Yang mutabir pendeta Timotius Subekti. Loh, ini gak mungkin orang yang lahir baru tahun 50-an. Tulisan yang mutabir. Mereka gak kenal yang mutabir.
ini pasti orang tua. Langsung saya, oh si A itu. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya datangi orang itu? Ngapain? Saya berseru-seru pada Tuhan. Seperti yang Musa lakukan. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melempar kayu itu ke dalam air itu. Airnya berubah jadi manis. Kita tahu sepotong kayu ini menunjuk kepada Yesus. Dalam Injil Lukas dikatakan Yesus itu sebagai kayu yang baru, green tree, kayu hijau. Ya, Tuhan berkata kalau mereka melakukan ini kepada kayu yang hijau, apalagi kepada kayu yang kering. Dan itu ucapan Tuhan Yesus. Nah, kalau gitu berseru-seru itu apa? Menunjukkan sifat kerendahan hati. Memposisikan diri seperti anak. Coba sudah lihat anak. Kalau anak itu ada masalah, apa yang dilakukan? Nangis. Lalu teriak. Mami, papi. Betul enggak? Apakah kita ini harus seperti anak? Yes. Dalam soal hati yang tulus. Dalam soal kerendahan hati. Harus seperti anak. Tapi jangan seperti anak dalam pengetahuan. Itu dituliskan oleh Paulus ya. Kamu jangan seperti anak dalam pengetahuan. Tapi dalam kerendahan hati, dalam kejujuran, kamu harus seperti anak. Kenapa? Dalam Injil Matius dikatakan, Tuhan itu kalau kita tidak berubah, bertobat, jadi seperti anak kecil, kita nggak bisa masuk surga. Wow. Hati-hati loh, ya. Karena itu kalau saudara, kita mesti bertindak seperti anak kecil kalau ada pertengkaran. Coba lihat anak-anak. Habis ya bertengkar, nangis, jambak-jambakan. Sebentar kumpul lagi. Lupa mengampuni. Ini sifat mesti ada pada kita. Kenapa kita nggak bisa ngampuni? Ya kesombongan. Nah kesombongan itu kebencian Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, ada beberapa hal yang dibenci Tuhan. Dan tadi kita baca Allah menentang, melawan. Bukan hanya melawan, benci. Nah ini urutan pertama justru. Jadi orang yang sombong, congkak, itu lalu bisa keliru dalam tingkah laku. Lalu keliru dalam mulut, dusta. Jadi kuncinya di mana? Sombong. Karena itu Tuhan berkata, aku menentang. Dan di sini, aku benci. Hati-hati ya, suku. Kita mesti hati-hati dengan kesombongan. Karena ini sifat iblis, suku. Kenapa dia jadi pembohong? Awalnya dari mana? Sombong. Mau jadi seperti Allah.
Ini yang harus kita hati-hati, karena itu Tuhan mendidik kita supaya kita bisa lemah lembut dan rendah hati. Yuk kita ini banyak merendahkan diri. Kalau enggak, ya kalau sudah keberkatan, muncul mulai kesombongan kita. Dan itu yang terjadi dengan orang Israel. Karena itu Tuhan peringatkan, hati-hati ya. Nanti kalau kamu sudah masuk tanah Kanaan, hati-hati. Kamu sudah mengalami mukjizat, tapi nanti kalau masuk, wah. Karena waktu itu kan Tuhan lepas. Tidak lagi turun mana. Mereka ngerjakan sendiri. Nah kalau mereka ngerjakan sendiri, wah kami berhasil. Mereka lupa 40 tahun tanpa turut campur mereka. Mereka lupa tuh. Mereka lihat ini karena kami lihai, kami hebat. Bukankah ini? Banyak kita begitu. Karena kita merasa usaha kita lah. Memang Tuhan itu ingin supaya saudara itu makin dewasa itu usahamu itu. Lalu dengan pengertian semua ini awalnya semua dari Tuhan. Aku nggak bisa begini tanpa Tuhan. Karena hidup itu dari Tuhan. Jadi menghadapi hidup yang pahit, orang Israel bukannya merendahkan diri dan berseru, tapi bersungut-sungut. Nah inilah tanda jiwa yang tidak baik-baik saja. Hati-hati kalau kita mulai suka bersungut-sungut. Akibatnya apa? Kalau saudara suka bersungut-sungut, imunitas turun. Walaupun saudara makan vitamin banyak sekali. Coba kalau sudah stres, jiwamu langsung drop. Karena itu apa perintah Tuhan? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yuk kita belajar kalau ngadepi masalah doa. Lalu permohonan, artinya engkau nyatakan. Tapi jangan lupa ucapan syukur. Ya. Nah kalau saudara melakukan itu, saudara lalu Tuhan kata, ayo taati firman. Kembali back to the Bible. Keluaran 15 ayat 25b sampai 26. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Iya, ini janji Tuhan. Saudara masih yakin Tuhan itu Yehova Rafa, dia menjadi penyembuh. Jadi saudara punya dokter pribadi. Oh. Tapi ada syaratnya. Jika kamu sungguh-sungguh, pertama dengar suara Tuhan. Karena itu jangan banyak dengar suara pendeta saja. Banyak orang dengar suara pendeta, tapi nggak pernah diam, baca Alkitab sendiri, dengar suara Tuhan melalui batin saudara, melalui hati nuranimu. Kalau sudah dengar, lakukan yang benar. Ya,
Dan yang ketiga, tetap mengikuti artinya setia melakukan. Maka Tuhan jamin, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun seperti yang penyakit orang Mesir. Ini jaminan Tuhan loh, ya. Bukan saya yang menjamin, Tuhan yang menjamin. Tuhan kata, aku penyembuhmu. Karena itu, saudaraku, kalau saudara sudah mendapat kesehatan, ya, tadi dikatakan, oleh karena jiwamu baik, you are in health and prosper. Nah ini bonus, prosper itu. Seperti cerita ini. Diakhiri dengan Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, sampailah mereka ke Elim. Elim, waktu saya baca, itu kata jamak dari yang single, ya, Ayil. Dari Ayil lalu Elim. Ayil itu kekuatan atau chief, pimpinan. Berarti kalau kita mau taat pada Tuhan, kita melakukan dengan setia, maka Tuhan membuat kita kuat. Rohani, jasmani. Dan Tuhan mulai mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor. Hidup yang berkemenangan. Wow, bukankah ini hadiah yang besar? Karena itu saya harapkan saudara semua bisa mengalami kemenangan-kemenangan. Asal saudara jaga hatimu, jaga mulutmu. Ucapan iman. Ya, iman itu tidak jauh, kata Tuhan dalam Roma pasal 10. Iman tidak jauh, itu ada dekat di mulutmu. Coba kita belajar, mendeklarasikan dengan iman kita, mendidik jiwa kita, jangan sampai salah. Maka terakhir, saudara akan mendapat kekuatan yang tidak pernah engkau dapat. Kau berkata, aneh ya, kok aku jadi kuat ya menghadapi masalah. Ya dulu aku rapuh, sekarang kenapa ya Tuhan bisa promosikan saya? Ya karena Tuhan. Yuk kita belajar percaya dan merendahkan diri supaya jiwamu ini sehat. Ya, seperti apa yang dilantunkan oleh Yeremia, bahwa selalu baru kasih setianya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Ya, maka berkat-Mu atas kami, Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami,
saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita mau berdiri, kita mau percaya, kita mau lantunkan nyanyian ini dengan seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Dia mendeklar, ya, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis, selalu baru. Dan kalau saudara membaca riwayat Yeremia, bagaimana dia mengalami kepahitan bukan main, tapi dia bisa kokoh sebagai nabi karena dia selalu tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, haleluya. Yes Tuhan, tak habis
rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar, besar setiamu. Deklarasikan, deklarasikan Tuhan besar. Jiwa kami berharap padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Janjimu kekal selama-lamanya. Hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Angkat hatimu, bersyukurlah kepadanya. besar setiamu, Besar setiamu, kasih-Mu besar setiamu, rahmat-Mu baru Tuhan, rahmat-Mu baru. Kasih setiamu, Engkau penyayang, Engkau panjang sabar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami puji nama-Mu, kami puji nama-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan jiwaku. Karena Dia baik, Dia memulihkan, Dia menyembuhkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau mengajar kepada kami supaya kami belajar mengalihkan masalah kami kepada Tuhan, memandang bahwa Engkau selalu baru bagi kami. Kasih setiamu jauh lebih besar Tuhan. Kesetiaanmu kekal selama-lamanya. Biar jiwa kami tetap berharap padamu dan memuji-muji Engkau senantiasa sampai nafas kami yang terakhir. Kami ingin berjumpa dengan Engkau ya Yesus. Cepatlah datang Tuhan dalam dunia yang penuh dengan kekacauan. Marilah Tuhan, seperti janji-Mu, Engkau berkata aku datang segera. Dan kami menjawab, ya Tuhan, datanglah segera. Angkat Tuhan semua beban umat-Mu. Berikan kami kemenangan, sukacita-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu kami berdoa bagi pemerintahan kami. Pakai Tuhan semua aparat pejabat, pakai mereka dengan urapan Tuhan. Engkau berikan roh hikmat Tuhan, roh yang takut akan Engkau, memimpin negara kami dari Bapak Presiden sampai aparat yang paling rendah. Engkau beri kami semua Tuhan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu, pekerjaan anak-anak-Mu, kesehatan anak-anak-Mu. Engkau akan berkati mereka semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami mohonkan tangan berkat-Mu, Engkau tumpangkan di atas kepala kami masing-masing. Dan tadakan tangan-Mu, saudaraku, terimalah berkat, anugerah, sejahtera, rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, bahkan menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.